Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zina bil halim akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Langsung kita ngebahas masalah PR yang kemarin-kemarin ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat PR. Mana nih? Kemarin kan PR-nya disuruh yang i'rab itu ya. Yang apa namanya? Isim mabni. Isim mu'rab gitu. Oke. Ya. Yang pertama soalnya zahaba tilka. Oke, zahaba tilka. Ya, berarti harus diharokatin tuh. Zahaba tilka. Ya, benar kan? Zahaba tilka. Oke, lalu yang kedua fi'il. Nah, ya. Kategorikan. Zahaba apa, tilka apa. Oke, zahaba yang pertama fi'il. Kata kerja artinya telah pergi. Oke, benar. Lalu tilka mabni. Ya, mabni. Mabni terus fa'il. Ya kan sebagai fa'il. Terus mabni kan. Mabni karena isim isyarah. Lalu bina atas apa dia? Atas fathah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Ini benar ini. Ini cuma yang siapa? Ibu Yulianti ini ada dua ya Bu ya. Iya Pak Ustadz, yang terakhir tuh diperbaiki. Ah, yang Ibu Irawati coba kita lihat dulu jawabannya mana Ibu yang Ibu Irawati. Punya Ibu Irawati udah benar semua kan. Ya benar. Oke, lalu yang kedua ja'alladzina. Ja'a, oke sebagai fiil kata kerja artinya apa? Telah datang. Oke. Alladzina mabni. Oke, mabni karena sebab apa? Karena sebab isim mausul alladzina ya. Terus bina atas fathah ya alladzina. Dalam keadaan rafa. Karena posisinya sebagai fa'il, benar. Nah, lalu yang ketiga. Nah, ini nih. Zahabal kan harokatin kan? Zahabal usta. Nah, ini Ibu Irawati bagus nih, ustazu. Nah, terus ustazu ila qadin. Nah, pakai tanwin qadin, bukan qadi ya. Qadin. Kenapa? Kan kemarin kan kita udah kasih tahu kalau apa namanya yang qadi itu kan ada ya tuh. Namanya isim mankus. Isim mankus kan yang berakhiran ya. Nah, qadi itu ya-nya kan bisa dibuang dengan syarat qadinya tidak kemasukan alif lam. Nah, ketika dibuang ya-nya maka harus ditanwinkan. Ya, jadi qadin ila qadin. Oke. Zahaba ustadu ila qadin. Zahaba fi'il. Kata kerja arti telah pergi. Al ustadu mu'rab. Ya, kenapa ya? Karena sebabnya si mufrad dalam keadaan rafa. Nah, ini sebenarnya kalau yang mu'rab kayak biasa aja. Yang kalau yang itu kan khusus untuk mabni doang tuh yang apa tadi tilka itu mabni. Mabni karena apa? Karena ini. Itu dalam keadaan apa? Rafa. Nah, tapi kalau mu'rab jangan disamain kayak mabni gini. Jangan mu'rab sebabnya isi mufrad dalam keadaan rafa. Bukan, bukan. Jadi ustadu kayak biasa fa'il. Fa'il hukumnya apa? Rafa gitu. Ya, cuma cuma saya juga belum belum bilangin ya. Ya, jadi disamain gini. Jadi yang untuk perbaikan ketika untuk ini kan namanya nih yang kita lagi kerjain nih ini namanya istilahnya kalau dalam bahasa nahwu i'rab. I'rab tuh mempreteli perkata, mempreteli, menjabarkan perkata ustazu sebagai apa, ini apa. Nah, itu namanya i'rab. Nah, i'rab untuk isim mabni ya itunya kayak gitu tuh susunannya kayak gitu mabni karena sebab apa karena ini bina atas apa bina atas ini dalam keadaan apa dalam keadaan ini sebagai fa'il gitu. Nah kalau yang i'rabnya yang kalau mu'rab i'rabnya mu'rab itu
Misalkan ustadu fa'il. Ustadu sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Fa'il rofa. Rofa dengan apa? Rofa dengan dhamma. Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Gitu susunannya. Paham nggak, Ibu? Iya, Ustadz. Jadi kalau yang mu'rab susunannya ustadu, fa'il, fa'il, rofa. Rofa dengan apa? Rofa dengan dhamma. Kenapa? Karena isim mufrad gitu. Oke, ila qadin, ila huruf jar ya, huruf jar ya kan? Qadin majrur dengan ila. Mu'rab sebabnya isim mufrad munsharif dalam keadaan khafat jar. Khafatnya dengan kasrah zahir. Nah, ya ini nih. Ya, kemarin lupa bilangin. Jadi nanti kalau susunan yang pas mu'rab, mu'rab kan nih kalau gini nih mu'rab sebabnya isim mufrad munsharif. Nah, sebabnya isim munsharif itu bukan sebab dia mu'rab. Kan mu'rab itu tidak ada sebab. Ya, mu'rab itu kan tidak ada sebab. Emang isim asalnya itu mu'rab. Ya, kalau mabni ada sebabnya. Kalau mu'rab tidak ada sebabnya. Makanya kalau mu'rab itu sebabnya isim mufrad munsharif, sebabnya isim mufrad misalkan gitu ya. Nah, itu kurang tepat karena kalau sebabnya nyanya kan ke mu'rab. Gitu. Yang benar, kalau ketika mau mengi'rab tadi mempreteli yang mu'rab, kita pertama dudukkan dulu sebagai apa? Qadin. Qadin itu misalkan sebagai apa? Oh, majrur. Majrur dengan sebab apa? Dengan sebab ilah. Nah, majrur dengan sebab ilah. Majrur hukumnya jar atau khafat. Majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Kenapa? Karena isim mufrad munsharif. Paham nggak Ibu Irawati sama Ibu Juli? Paham Bu? Maksudnya Bu, cara mempreteli ketika isim mu'rab susunannya. Oh, jadi bukan posisinya sebagai majrur bih ya, Ustadz? Majrur bih bisa, majrur bih benar. Posisinya majrur bih benar. Terus yang isimnya tuh tidak usah pakai munsorif. Ini benar Ibu. Oh, sudah Isim betul. mu'rab. Iya, cuma peletakan susunannya doang Ibu. Paham maksudnya? Peletakan jadi gini. I'rabnya susunannya gini. Ilah huruf jar. Qadin majrur dengan ilah. Bih itu majrur bih aslinya itu majrur dengannya. Bihi kan dengannya. Nah, nyanya siapa? Ilah gitu. Jadi kalau mau lebih lebih jelas majrur dengan bi ilah atau kalau diartin dalam bahasa Indonesianya majrur dengan ilah gitu. Paham nggak maksudnya majrur bih Ibu? Yang dijarkan, yang dijarkan atau yang dikhofatkan dengannya. Nyanya siapa? Nyanya ilah. Kan ilah qadin, ilah. Gitu. Makanya sebutnya majrur bih. Majrur bih. Atau kalau mau lebih jelas, majrur bi siapa? Ilah. Oh, bi ilah. Atau misalkan min qadin. Berarti majrur bi min. Gitu. Minas syaitoni, min huruf jar, asyaitoni huruf majrur, majrur bi min. Allahumma sholli alaihi. Geredek. Jadi ada Asy- penelitiannya ya, Ustadz. Asyaitoni itu majrur dengan min. Paham gak Ibu maksudnya Ibu? Iya, iya, Ustadz. Oke, terus qadin majrur dengan ilah. Hukumnya jar. Jar dengan apa? Khafat dengan apa? Dengan kasroh. Sebab apa? Karena isim mufrad munsharif. Gitu susunannya. Paham nggak Ibu Yulianti? Ibu Yulianti paham? Peletakan kalimat tapi kecepatan Pak Ustadz. Oh, kecepatan. Iya, pelan-pelan Iya. deh, pelan-pelan. Jadi susunannya itu ketika kita mau i'rab, mau mempretelkan perkata, itu kan namanya i'rab tuh. Yang PR kayak gini kan istilahnya itu namanya i'rab. Nah, kalau mau mengi'rab isim mabni, itu susunannya seperti yang tadi tilka, yang alladzina kayak gitu tuh. Mabni dengan sebab apa? Isim isyarah, isim domir, isim ini. Oke, udah dengan sebab apanya udah, lalu di bawahnya misalkan bina atas apa gitu. Setelah bina atas apa baru dalam keadaan apa? Karena sebagai fa'il atau karena sebagai maf'ul.
Gitu susunannya tuh. Nah, kalau untuk i'rab yang mu'rab kayak misalkan zahabal ustazu, kan ustazu mu'rab tuh. Nah, ustazu berarti susunannya nanti cara mengi'rabnya itu ustazu fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Rofa dengan apa? Dengan dhamma. Karena apa? Karena isim mufrad gitu. Masih kecepatan nggak? Paham nggak? Jadi ini yang ini sekarang ini Ustadz terbalik ya, yang untuk mu'rabnya. Iya, Yang Ibu. Jadi ibu ibu apa namanya menyamakan menjawab yang mu'rab sama dengan susunan mabni, ya Bu, ya kan? ya Ustadz. Menyamakan yang susunan mu'rab ini seperti susunan yang jawab mabni. Gitu. Saya juga lupa ngabarinya, ngasih taunya saya juga lupa. Kan yang minggu-minggu kemarin kan kayaknya udah pernah bikin PR yang mu'rab kan? Iya Ustadz, cuman pikirnya sebenarnya kayak gini juga. Ah? Ustadz nanti bisa dikasih contoh susunannya secara tertulis nggak? Soalnya Iya, bilang, nanti 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 saya bikin susunan tertulisnya ya. Insya Allah ya, nanti kita bikin PR lagi. Biar nanti cara jawabnya lebih enak. ya Ustadz. Terus yang keempat, Ibu Yulianti paham nggak Ibu Yuli? Paham, Pak Ustadz? Paham. Ah. Ya. Ra'a Musa al-Qadhi. Ra'a fi'il. Fi'il kata kerja telah melihat Musa. Oke, Musa. Nah, kan mu'rabnya dia nih. Nah, mu'rab. Terus sebabnya isim mufrad. Dalam keadaan rafa. Nah, ini kan kalau ini susunan mabni. Nah, cara kalau mau menjawab yang mu'rab bukan kayak gini. Musa fa'il. Ya, Musa sebagai fa'il. Fa'il rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan fat. Dengan dhamma. Nah, rafa dengan dhamma. Mana dhammahnya? Dhammah muqaddar. Namanya dhammah muqaddar. Kenapa kok rafa dengan muqaddar? Karena isim mufrad. Iya iya. Ya nanti harus dikasih tulisannya nih biar enak nih. Ya, nanti dikasih tulisannya cara menjawab biar enak nanti. Terus al-qadhi sebagai apa al-qadhi? Nah, ini ro'a Musa Musal qadhi. Apa qadhiyah? Ada gak yang jawab al-qadiyah? Ra'al musal qadiyah. Mana? Coba punya. Oh, Ra'a musal qadiyah. Nah, nggak ada yang jawab qadiyah ya. Nah, kan qadi itu kan dia kan ininya muqaddar kan? Muqaddar karena ada ya kan? Kan kemarin kan kita sudah belajar yang masalah muqaddar tuh. Ada zahir, ada muqaddar. Masih ingat ya? Iya. Kalau muqaddar itu kan ada isim maksur yang berakhiran alif sama isim mankus yang berakhiran ya. Oke. Lalu dalam keadaan rofa, nasab, khofat, kalau untuk isim maksur itu tetap muqaddar, tetap muqaddar. Tapi kalau untuk isim mankus ketika dalam keadaan rofa sama khofat itu hanya muqaddar. Tapi untuk dalam keadaan nasab dia zohir. Berarti maksudnya zohir nampak. Nasab apanya nasab? Fathahnya. Hmm. Ro'a musal qadiyah gitu. Jadi nampak iyanya apa? Fathahnya. Ro'a musal qadiyah. Paham nggak maksudnya, Bu? harus ditulis harokatnya Ustadz ya. Iya, iya Ibu. Nah, ini kan saya tulisnya nggak pakai fathah, tapi ada keterangan itu nasabnya dengan fathah. Apa? Iya. Nah, harus ditulis Bu. Harus ditulis ini ya harokatnya gitu. Biar nanti kita bisa bacanya enak. Ro'a musal qadiyah gitu. Tapi i'rabnya itu sudah benar. Sudah benar. Nah, coba kita lihat. Ro'a fi'il. Oke, Musa dia mu'rab kan, si maksur dengan dhammah muqaddarah karena mufrad sebagai fa'il. Terus mu'rab sebagai isim manqus fathah muqaddarah.
Nah, ini fathah muqaddarah salah nih. Kesana fathah zahir gitu. Fathah zahir. Karena maf'ul dalam keadaan nasab karena maf'ul bih. Oke. Jadi eh untuk Ibu Irawati coba mana? Tadi kalau mu'rab nah semua fathah muqaddar atau bukan fathah muqaddar. Jadi al-qadiyah fathah zahir namanya. Fathah zahir. Karena kan tadi kaidahnya isim maksur pokoknya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan rofa, keadaan nasab, keadaan khafat atau jer, itu i'rabnya muqaddar. Tapi kalau untuk isim mankus yang berakhiran ya, oke, itu i'rab muqaddar hanya dua keadaan, yaitu keadaan rofa sama keadaan khafat atau jer. Tapi untuk dalam keadaan nasab, itu i'rabnya i'rab zahir. Fathah zahir, bukan fathah muqaddar. Paham Ibu? Iya, Ustaz. Oke, terus. Kataba muslimuna risalati. Kataba fi'il muslimuna. Oke, fa'il hukumnya hukumnya rofa dengan apa? Dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Oke, ar-risalah. Nah, ini Ibu Irawati salah ini. Diharokatkan ar-risalata. Iya, benar Ibu. Iya, Ustaz. Bingung saya. Ah, seharusnya itu ar-risalati gitu. Kenapa? Coba kita tengok. Kenapa? Salah di mana? Kita lihat. Ar-risalat. Ar-risalat sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Benar, sebagai maf'ul bih karena dia objek yang ditulis. Beberapa muslim itu menulis surat-surat. Oke. Surat-surat ini berarti menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Nasab. Oke. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nah, kita lihat dulu. Nasab dengan apa ini? Ar-risalat. Nasab dengan apa? Coba kita tengok katanya. Ini kata ini dalam bentuk apa? Isim mufradkah? Bukan. Isim tasniyah? Tasniyah juga bukan. Tasniyah kan cirinya apa? Cirinya ada alif sama nun atau ya sama nun, ya kan? Sementara di sini ada gak? Nggak ada. Oke. Jamak muzakkar wawu nun sama ya nun. Oh, bukan. Jamak muannats salim. Oh iya, jamak muannats salim. Cirinya apa? Alif sama ta. Jamak muannats salim cirinya alif sama ta. Oke, kita lihat deh. Jamak muannats salim nasabnya dengan apa ini? Dengan fathah bukan? Coba lihat. Jamak muannats salim nasabnya dengan fathah bukan? Bukan. Dengan apa? Dengan apa jamak muannats salim Asroh. nasabnya? Hah? Asroh. Kasroh. Berarti ini caranya bacanya risalati. Karena dia sebagai maf'ul bih hukumnya nasab dengan kasroh. Karena jamak muannats salim. Oh, Paham Ibu? bukan fathah ya. Bukan Bu. fathatain ya, Pak Ustadz. Ingat itu. Kalau kan kemarin saya udah bilang, kalau tanwin berhadapan dengan alif lam tidak Alif. bisa. Oh iya. Alif lam. Iya kan alif lam benar Alif tidak lam. bisa. Iya. Kan ada alif lam Ibu di situ, ya. Iya. Nah, berarti ketika ada alif lam, tanwinnya hilang. Iya. Jadi nggak tain-tain, nggak fathatain, domatain, kasrotain. Jadi biasa gitu. Paham Ibu? Paham. Ibu sama Irawati paham nggak? Iya, Ustadz. Kemarin sudah saya kasih kasro, Ustadz. Cuman saya bingung. Oh, ragu-ragu itu Ibu namanya. Ustadz. Iya, Nah. makanya saya bingung bagaimana ya ini. Jadi sempat saya Ya. cek ke Ustadz itu untuk menghilangkan tanwinnya. Iya. Ingat, pokoknya kalau udah ada alif lam, tidak bisa ditanwin Ibu. Ya, udah ada alif lam nih. Al gitu, ar-risalah baik alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Intinya ada alif lam, maka tidak bisa ditanwin-tanwinkan. Kan tanwin ada 3 itu. Dhammatain, fathatain, kasratain gitu. Jadi kaidahnya gitu Ibu. Kalau sudah ada alif lam, maka tidak bisa ditanwin gitu.
Lalu terus selanjutnya mana lagi? Selanjutnya kataba muslimuna risalati. Oh, udah ya, cuma 5 doang ya? Ya Udah Ustadz. Pak Ustadz. Udah lima. Oke. Jadi gitu, insya Allah nanti saya tuliskan untuk cara mengi'rabkan mu'arab bagaimana, untuk cara mengi'rabkan mabni gimana gitu. Ya Ya nanti kemarin insya Allah. Apa? kemarin bingungnya itu tuh Pak Ustadz, itunya Apa tuh tuh? susunannya tuh bingung. Iya, iya. Emang sengaja biar digituin. Maksudnya biar bingung, biar nanti kalau dikasih tahu tambah ingat gitu. Ah iya. Ya. Ustadz itu juga Ustadz untuk menghilangkan tanwinnya. Bagaimana caranya tuh Ustadz? Yang simpel. Itu tadi Ibu, kalau misalkan di kata itu tidak ada alif lam, tanwinin gitu. Tapi kalau misalkan ada alif lam, oh jangan dikasih tanwin gitu. Untuk harokatnya Ustadz, kalau misalnya ini kan risalatun ya Ustadz yang mufradnya ya. Iya, risalatun, risalatun. Nah, Ya, ini kan ah, ada alif lamnya kan dihilangkan tanwinnya itu untuk memberikan harokat di akhir katanya itu Ustadz. Kalau misalnya domma tanwin, eh, ah. eh, apa akhir katanya domma gitu atau bagaimana Ustadz? Gimana, coba coba deh ulang Ibu, saya nggak paham itu. Coba deh ulang. Kan misalnya itu risalatun Mufradnya misalkan. ya. Nah, Terus kalau kita kalau ada alif lamnya kan dihilangkan itu tanwinnya. Jadi harokat akhirnya itu apa Ustadz berubahnya dia jadi harokat apa? Nah, namanya itu tergantung amilnya Ibu. Paham Ibu? Amilnya. Nih, contoh kita tulis deh. Contoh misalkan tadi maksud Ibu begini. Risalatun. Ya, ini mufradnya kan? Ri- Risalatun. Mana? Risalatun. Oke. Risalatun. Gini, tanun gini Ibu. Iya, iya, Risalatun. Ustadz. Iya. Oke. Maksud Ibu ketika nanti jadi ar-risalat misalkan ya. Ar, kayak gini. Ar-risalah. Kan ada alif lamnya nih. Iya. Ar-risalah. Nah, maka nggak bisa ditanwin. Nggak bisa ditanwin, Ibu. Nggak bisa ditanwin arisalatu nah atau arisalati atau arisalata. Nah, pertanyaan Ibu gini, pertanyaan Ibu, ini arisalat ketika dimasukkan alif lam diharokatkan apa akhirnya? Iya, Ti, Ustadz. tu atau ta? Kan gitu kan Ibu maksudnya? Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu cara jawabnya itu tergantung amilnya Ibu, bahasanya amil. Jadi tergantung dia sebagai apa. Dia sebagai apa? Kedudukan dia sebagai apa? Kalau dia itu sebagai fa'il, berarti rofa. Kalau rofa kan berarti apa? Dhammah. Ada dhammah, waw, alif, apa itu? Nun. Kalau dia sebagai maf'ul bih, oh berarti dia nasab. Nasab berarti fathah. Paham nggak maksudnya Ibu? Contoh, Iya. contoh. Saya kasih contoh. Ya. Arisalat. Arisalat. Nah, kita tidak tahu ini. Arisalat ini bisa kita dhammahkan, bisa kita kasrohkan, bisa kita fathahkan. Oke. Sebab apa kita bisa fathahkan, dhammahkan, kasrohkan? Dengan sebab amil namanya Ibu. Kemarin kita sudah bahas namanya amil. Amil ini itu ialah yang mempengaruhi baris akhir kata. Ya, amil ini yang mempengaruhi baris kata. Contoh, kalau ada kata zahaba, zahaba, maka kalau di depan, di setelah lafadz zahaba ada arisalah, maka arisalah ini bacanya jadi apa? Arisalata apa tu apa ti? Dia sebagai fa'il Ustadz ya. Oh iya, kalau sebagai fa'il kan berarti rofa Ibu. Iya. Kalau rofa kan dengan apa dia? Dengan dhamma karena isim mufrad. Oke? Berarti Ya. risalatu. Zahaba inilah sebagai amilnya bahasanya gitu. Yang membuat lafat ar-risalatu berharokat dhammah gitu. Contoh lagi misalkan tadi kataba Muhammadun Muhammadun ar-risalat. Nah, arisalah apa nih? Arisalata tuti. Kan gitu kan? Oke, kita lihat sebagai apa dulu dia? Arisalah gitu. Untuk bisa
untuk bisa membariskan huruf akhirnya, yaitu taknya itu, tak marbutoh, itu kita harus tahu dulu Ibu. Dia ini kedudukannya sebagai apa? Oke, kita lihat kata fi'il Muhammadun fa'il. Berarti risalah jadi maf'ul bih karena yang ditulis, karena yang sebagai objek yang ditulis. Oke, maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Hukumnya nasab. Oke, berarti kalau nasab dengan apa dia? Nah, nasab dengan fathah. Ya, karena Ya, isim mufrad. ya. Paham Ibu? Insya Allah Ustaz ya. Ya. Nah, kalau misalkan sebelum lafat arisalah ternyata ada min. Min. Minar risalah. Minar risalah. Nah, minar risalah. Min huruf jar. Maka arisalah harus berharokat jar. Minar risalah. Kenapa? Karena arisalah majrur. Majrur dengan min. Majrur itu hukumnya jar. Khofat. Khofat dengan apa? Jar dengan apa? Kasrah. Kenapa? Karena arisalah isim mufrad munsharif. Paham nggak Ibu? Maksudnya Ibu? Ya Ustaz. Insya Allah. Ya. So, jadi gitu. Dan oke. Satu lagi yang saya mau kasih kaidah bahwa sukun sukun ketemu sukun ini tidak bisa dibaca. Ketemu sukun nggak bisa dibaca. Maka ketika ada dua sukun salah satunya harus diharokatkan. Salah satunya harus dibariskan. Contoh. Misalkan yang tadi min. Min ini kan aslinya dia sukun min. Min artinya dari. Oke? Min dari. Lafaz setelahnya minar risalah. Min risalati. Oke, coba kita tengok. Ini min risalati ya. Ini sukun ini Ibu. Ini sukun. Aslinya kayak gini Ibu. Minor risalah. Nah, bacanya susah. Minor risalah. Maka kaidahnya tadi, ingat, ketika sukun ketemu sukun, maka salah satu harus diharakatkan. Maka yang diharakatkan ialah yang paling depan, yang paling pertama, sukun yang pertama, yaitu min. Nah, ketika dia ini sukun pertama, maka kita bariskan jadi minar. Gitu, minar risalati. Jadi minar. Minar risalah. Ya, minar risalah. Paham nggak Ibu? Di antaranya itu Ustadz ya, hamzah wasl sebagai penghubung antara nun sukun dengan ro ya. Iya. Heeh. Itu kan nun sukun, terus Iya. setelahnya alifnya itu ya, Alif. alif wasal itu ini sukun juga. Maka nggak bisa dibaca minor risalah. Minor nggak bisa. Nah, gitu. Contoh lagi. Contoh. Lam ya kun. Lam yakun yakun yakunil ladina. Ya. Lam yakun. Ini aslinya kayak gini nih, Ibu. Ini aslinya lam yakunil salah. Tulisannya salah. Lam yakunil gini nih tulisannya. Lam yakun alladzina alladzina. Ya alladzina. Nah, ini yakun lam yakunnya artinya lam yakun Ibu. Lam yakun nunnya berharakat apa ini? Sukun. Nah, setelahnya yakunul ladina ini juga berharakat sukun. Maka salah satu harus mengalah. Yang ngalah yang sukun yang paling depan. Maka jadilah lam yakunil. Gitu. Lam yakunil ladina kafaru. Jadi kaidahnya nanti ketika ketemu dua sukun dalam lafat yang berbeda, maka salah satu harus dibariskan, diharokatkan. Yang mana yang diharokatkan? Yang sukun yang pertama. Oke, paham ya? Pak Ustadz pun maaf. Kalau yang pertama itu kan ditambahnya fathah ya, yang minar risalati. Ah, ah. Nah, kalau yang kedua kan lam yakunil
Kenapa nggak Nah, fathah juga gitu? karena itu dari orang Arabnya memang begitu. Oh, iya, Gitu. iya, Jadi iya. memang orang Arabnya kalau untuk ini kan min ini kan huruf ya. Min ini Ya, huruf. Kalau min ketika difathahkan rata-rata ya. ya. Rata-rata itu fathah. Tapi Hmm, kalau yakun ini kan fiil nih. Ini yakun fiil. Kalau yakun ketika ini sukun maka diharokatkan kasroh gitu. ya. Kasih Pak Kalau Ustadz. isim nggak ada sukun. Ingat itu. Si isim nggak ada sukun. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa rofa i'rab itu kan ada 4. Ya, masih ingat i'rab itu macam-macam i'rab ada 4. Pertama itu rofa, ya rofa, terus nasab, khofat sama jazm. Isim itu hanya bisa rofa, nasab sama khofat atau jar. Isim tidak bisa dijazm. Jazm itu sukun. Gitu. Jazm itu sukun. Paham ya? Beda hal dengan fi'il. Fi'il itu rofa, nasab, sama jazm. Kalau huruf itu bukan rofa, nasab itu bukan. Huruf itu dia mabni. Ingat ini satu tambahin lagi satu kaidah. Huruf itu mabni dia, tidak i'rab. Berarti kalau dia kategorinya mabni, maka tidak ada bahasanya rofa, nasab, khafat gitu. Itu huruf itu. Khusus untuk huruf. Paham nggak Ibu? Jadi rofa, nasab, khafat sama jazam itu untuk i'rab, mu'rab, bukan yang mabni. Ya, bukan mabni. Tapi kalau misalkan yang mabni bina itu macamnya 4. Apa? Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Gitu. Tapi kalau 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 mu'rab, i'rab itu rafa, terus nasab, khafat sama jazm. Nah, rafa itu apa? Itu kemarin kita udah bahas ada 4, di antaranya dhammah gitu. Nah, sekarang kita bahas ke dalam masalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah ialah kalimat yang sempurna. Kalimat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jumlah kalimat yang didahului dengan isim, yaitu namanya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yaitu jumlah yang didahulukan dengan isim. Paham? Jadi setiap kalimat nih, kita bikin sebuah kalimat. Ya, permulaan awal kalimatnya itu isim. Isim. Maka kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini mubtada dan khabar. Oke. Mubtada dan khabar ini ialah subjek dan predikat. Mubtada itu subjek ya, khabar itu predikat. Contoh kita lihat contoh. Asyari'u wasi'un. Oke, kita lihat. Oke. Asyari'u wasi'un. Asyari' ini isim bukan? Ibu Irawati, coba kita tengok. Asyari'u ini isim bukan? Isim Ustadz. Kenapa bisa isim dia? Ada Tahu dari mana? alif lam. Cakep. Ya, asyari'u itu isim karena ada alif lam. Oke. Isim dia didahulu di pertama kan dia di awal kalimat ini isim. Oke. Nah, isim di awal kalimat, oke, namanya mubtada. Oke, jadi mubtada itu adalah isim yang di awal kalimat. Nah, asyari'u itu kan mubtada, isim. Oke, berarti ketika kalimat didahului dengan isim berarti jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah. Asyari'u sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Oke, sebagai mubtada. Nah, yang namanya mubtada, yang namanya subjek butuh predikat. Yang namanya subjek, yang namanya mubtada butuh khobar, butuh predikat. Sebagaimana fi'il butuh fa'il, gitu. Mubtada butuh khabar. Nah, kita lihat lalu setelahnya wasi'un.
Asyari'u wasi'un, jalan itu luas. Jalan itu luas. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Aliyun yal'abu, Ali itu sedang bermain. Maka kata asyari' al-bait Ali itu dinamakan sebagai mubtada. Lalu setelahnya wasi'un jadidun yal'abu itu dinamakan sebagai khobar. Maka kita harus tahu dulu mubtada adalah isim ma'rifah. Nah, ini kita coba tengok. Isim ma'rifah. Pernah dengar gak istilah isim ma'rifah? Ibu Yuli pernah pernah ingat isim ma'rifah apa itu? Yang khusus. Oke. Isim ma'rifah itu yang khusus, oke? Yang dia itu maknanya khusus, tidak umum. Kan kemarin kita sudah belajar ada pembagian yang dari segi makna khusus, toh. Ada makna umum, ada makna khusus. Nah, makna yang umum namanya isim nakiroh, makna khusus namanya isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah dibagi menjadi berapa? Ibu Irawati, coba masih ingat gak Ibu Irawati? Ada Isim ma'rifah dibagi berapa? Masih ingat? Coba ada berapa aja? ada 6. Apa aja Ibu coba? Isim domir, isim Oke, mausul, isim oke. isyarah, Ah, isim alam, ah, isim yang termasukkan alif lam, oke, dan isim yang didofahkan. oke. Jadi isim ma'rifah ini ada 6 macam. Oke, kita pahamin berarti syarat menjadi mubtada pertama harus isim ma'rifah. Berarti selain daripada isim ma'rifah boleh tidak menjadi mubtada? Tidak boleh. Oke. Contoh kita kita kasih contoh. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillah. Alhamdu. Alhamdu. Tuh, kita lihat alhamdulillah. Ini kan awal permulaan ini. Ini kan permulaan kalimat. Alhamdu kita coba tengok. Dia ini isim bukan? Isim karena ada alif lam. Isim ma'rifah bukan? Isim ma'rifah. Jenis apa dia? Jenis kemasukan alif lam. Maka karena dia sebagai isim ma'rifah di awal kalimat kita langsung namakan dia sebagai mubtada. Paham gak Ibu? Isim ma'rifah di awal kalimat namanya mubtada. Nah, mubtada ini, Bu, mubtada dan khobar itu hukumnya rofa. Hukumnya rofa dia. Dia harus hukumnya rofa. Ya, hukumnya rofa. Mubtada dan khobar hukumnya rofa. Berarti coba kita tengok. Kita coba tengok. Rofa ini kan kemarin itu ada 4 ya, Ibu. Ada yang namanya rofa dengan dhammah. Nah, rofa dengan dhammah kan ada isim mufrad ya. Nanti coba diapalin lagi tuh. Ada lagi rofa dengan wawu, jamak mudzakkar salim. Ada rafa dengan alif, yaitu isim tasniyah. Dan rafa dengan nun, yaitu fi'il. Itu fi'il. Nah, mubtada dan khobar hukumnya rafa. Oke, makanya kita lihat ini. Kita lihat coba. Asyari'u wasi'un. Nah, lihat. Asyari'u wasi'un. Maka, asyari'u, kita pelan-pelan, pelan-pelan. Asyari'u wasi'un. Oke, asyari'u ini berarti isim. Tahu dari mana dia? Itu ada alif lam. Oh, isim. Oke. Lalu, oh isim nakiroh. Bukan. Isim ma'rifah. Kenapa? Ada alif lamnya tuh. Asyari'u. Berarti isim ma'rifah di awal kalimat. Oh, namanya mubtada. Nah, mubtada hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Asyari'u. Dengan dhammah. Kenapa dia dengan dhammah? Oh, karena isim mufrad. Asyari' jalan. Ya, satu jalan. Asyari'u. Oke. Mubtada. Yang namanya mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Kita tengok. Wasi'un. Luas. Wasi'un. Khobar. Oh, dia sebagai khobar. Kenapa? Karena predikatnya. Pelengkapnya daripada mubtada. Asyari'u wasi'un. Wasi'un khobar. Khobar hukumnya apa? Khobar hukumnya rafa. Rafa dengan apa wasi'un? Dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena wasi'un isim mufrad. Paham gak Ibu? Jadi kalau khobar itu lafaz yang jatuh setelah mubtada. Lafaz yang jatuh setelah mubtada. Maka kaidahnya, ini kaidah nih.
Khobar selalu mengikuti jenis mubtada. Tuh, khobar selalu mengikuti jenis mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Mubtadanya laki, maka khobarnya kudu laki. Kalau mubtadanya muannas, perempuan, maka khobarnya kudu muannas. Kalau mubtadanya isim mufrad, maka khobarnya juga isim mufrad. Jadi harus seimbang, balance namanya. Seimbang. Contoh, al-muslimu shaimun. Oke? Pelan-pelan. Al-muslimu. Oke, dia isim ma'rifat. Tahu dari mana dia isim ma'rifat? Itu ada alif lamnya. Oke. Al-muslimu shaimun. Al-muslimu dia sebagai mubtada. Tahu dari mana mubtada? Karena dia isim ma'rifah yang berjenis kemasukan alif lam. Lalu di awal kalimat. Mubtada hukumnya rafa. Mubtada rafa. Rafa dengan apa? Dengan dhammah. Oke, rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Ya. Yeah. Shaimun. Orang muslim itu berpuasa. Maka shaimun khobar. Khobar dari siapa? Khobar si muslim. Khobar hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena shaimun isim mufrad. Tuh, lihat. Muslim isim mufrad, shaim juga isim mufrad. Muslim itu mudzakkar, shaim itu mudzakkar. Bawahnya coba. Al-muslimatu shaimatun. Al-muslimatu shaimatun. Al-muslimatu mubtada. Mubtada dia kenapa mubtada? Karena isim ma'rifah. Tahu dari mana itu? Jenisnya ada alif lam. Oke. Di awal kalimat. Mubtada lalu hukumnya rafa. Mubtada hukumnya rafa. Rafa dengan apa ya? Al-muslimah dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Shaimatun khabar. Khabar hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Sama at-talibu najihun, at-talibatu najihatun. Maka tidak boleh nih Ibu. Tidak boleh kita ngomong, kita tulis tidak boleh. Itu al-muslimu shaimatun. Al-muslimu shaimatun atau al-muslimatu shaimun. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya khobar itu selalu mengikuti mubtadanya. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya khobar itu harus mengikuti mubtadanya. Yang namanya predikat itu harus mengikuti subjeknya. Gitu. Jadi harus sesuai, harus sama dia, serasi. Dia muzakkar muzakkar, muannas muannas gitu. Zaidun qaimun. Nah, coba kita tengok. Ibu Irawati, coba jawab. Zaidun qaimun. Zaidun sebagai apa, Ibu? Mubtada. Mubtada. Mubtada dengan sebab apa dia? Karena apa dia? Oh, Jenisnya, Ibu. Kenapa kok bisa mubtada itu? Kenapa? Kenapa? Zaidun tadi Ibu mengatakan bahwa dia sebagai mubtada. Ibu bisa mengetahui bahwa Zaidun itu mubtada. Kenapa? Ada alasannya kan? lain saya Ustaz. Bingung. Kenapa? Bingung. Hah? Lagi bingung saya Ustaz. Oh, lagi bingung. Jadi Zaidun, oke, pelan-pelan. Dia sebagai mubtada. Oke, mubtada. Tahu dari mana dia mubtada? Cara jawabnya, pertama, kita lihat Zaidun ini isim apa? Isim atau bukan? Itu yang pertama dulu. Isim atau bukan Zaidun? Isim ya, jelas ya. Zaidun itu isim. Oke, Zaidun itu isim. Lalu yang kedua, Zaidun itu isim ma'rifat atau nakiroh? Coba kita tengok. Apa Ibu? Zaidun isim ma'rifat apa isim nakiroh Ibu? Nakiro. Oh, coba kita lihat dulu. Apa Ustaz? Hah? Rifan, Rifan. Iya, tapi isim ma'rifah. Jenis apa dia Ibu? Mufrad. Oh, bukan. Kan isim ma'rifah kan ada 6 tadi yang Ibu yang katakan. Ada 6 kan? Dimulai dari isim dhamir, dari dari kemasukan alif lam. Nah, Zaidun ini masuk ke dalam isim yang mana Ibu? Coba masih ingat gak? Zaidun ini masuk ke dalam isim alam Ibu namanya. Ya, isim alam. Isim alam itu isim nama orang. Ya, nama orang. Nama zat. Maka Zaidun itu isim ma'rifah. Isim ma'rifah.
Tahu dari mana dia isim ma'rifah? Tahu dari bahwa Zaidun itu ialah isim alam. Isim alam. Gitu. Karena Zaidun isim alam, maka jadi isim ma'rifah. Oke, isim ma'rifah di awal kata disebut mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena Zaidun isim mufrad. Qaimun. Qaimun sebagai apa, Ibu? Khobar. Khobar. Khobar hukumnya apa, Ibu? Sebagai predikat. Iya, hukumnya. Dia, inikah, nasabkah, khafatkah? Apa hukumnya, Ibu? Khobar ini hukumnya rafa'kah, nasabkah, khafatkah? Kalau saya masih bingung, Ustaz. Oh, masih bingung. Oke. Oh, khobar itu hukumnya rafa, Ibu. Oke, jadi mubtada hukumnya rafa, keadaannya rafa, ya. Khobar juga sama, keadaannya rafa. Oke. Jadi qaimun dia khobar, khobar itu dalam keadaan rafa, khobar qaimun khobar, khobar hukumnya rafa. Rafa dengan apa dia? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena qaimun itu isim mufrad. Nah, jadi coba untuk Ibu Yulianti yang bawahnya, Hindun. Hindun qaimatun. Hindun jadi apa, Ibu? Ibu Yulianti coba. Ma'rifah. Oke, Hindun kita lihat sebagai apa dulu dia? Kedudukannya sebagai apa dulu? Oh, sebagai khobar. Oh, Hindun sebagai khobar. Mubtada. Oke, Mubtada. Hindun sebagai Mubtada. mubtada. Tahu dari mana Hindun itu mubtada? Kenapa alasannya? Mubtada karena di awal isim. Dari awal. Di Ah, awal isim apa dia? isim makrifah. Ah, jenisnya. Jenisnya alam, isim alam. Alam. Oke, isim alam berarti isim ma'rifah. Karena itu dinamakan dia mubtada. Oke, mubtada hukumnya apa, Ibu? Mubtadanya Mubtada hukumnya apa? rofa. Rafa. Rafa dengan apa dia? Rofa dengan domah. Oke, karena Karena mufrad ya. iya, karena isim. Mufrad. Oke, qaimatun sebagai apa dia, Ibu? Kedudukannya Oh, sebagai apa? khobar. Khobar. Khobar hukumnya apa? Rofa. Rafa dengan apa? Rofa dengan domah. Kenapa rafa dengan dhammah? Qaimah. Karena isim mufrad. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu. Boleh gak kita ngomong Hindun qaimun? Atau Zaidun qaimatun? Kan kalau muftadanya muzakkar, khobarnya muzakkar gitu. Oke. Karena mubtadanya muannas, jadi khobarnya muannas. Oke. Hindun. Oke, berarti boleh tidak kalau misalkan ada orang ngomong Zaidun qaimatun? Boleh nggak Enggak tidak? boleh. Tidak boleh. Kenapa? Iya, Karena karena beda. beda. Oke. Nah, dan juga begitu juga. Begitu Hmm. juga nanti ketika setelahnya nih. Jika mubtada isim tasniyah, maka khobar juga isim tasniyah. Zaidani qaimani. Lihat tuh. Zaidani sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Rafa dengan apa Zaidani? Rafa dengan alif. Nah, ingat tuh Ibu, bukan dengan nun. Jangan terkait dengan nunnya. Lihat, rafa dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Karena isim tasniyah. Kita coba tengok. Rafa itu kan ada empat tadi. Rafa itu kan ada empat. Ada dhammah, dhammah, waw, alif, dan nun. Lihat, nun ini kan kita belum bahas ini. Ini khusus ke fi'il. Yang alif ini siapa? Cuma isim tasniyah. Ya, isim tasniyah. Nah, Zaidani ini dia rafa'nya dengan alif. Zaida, A-nya tuh, alifnya tuh. Rafa dengan alif. Oke, pelan-pelan. Zaidani mubtada. Tahu dari mana dia mubtada? Karena dia isim ma'rifah yang berjenis isim alam. Lalu di awal kalimat. Oke.
Mubtada hukumnya rafa. Rafa dengan apa Zaidani? Rafa dengan alif. Rafa dengan alif. Kenapa rafa dengan alif? Karena Zaidani isim tasniyah. Qaimani, qaimani hukumnya apa? Sama. Qaimani khobar, khobar ya, khobar. Hukumnya rafa. Rafa dengan alif. Kenapa rafa dengan alif? Karena isim tasniyah. Nah, jika mubtadanya jamak, maka khobarnya juga jamak. Kalau mubtada'nya jamak, at-talibuna najihuna. Coba Ibu Irawati. At-talibuna itu kira-kira jamak apa Ibu? At-talibuna. Jamak muzakkar salim. Ya, oke benar. At-talibuna jamak mudzakkar salim. Coba Ibu, at-talibuna ini sebagai apa kedudukannya Ibu? Dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Oke, mubtada. Ibu tahu dari mana dia sebagai mubtada? Alasannya apa? Karena dia sebagai apa sih namanya tadi isim kemasukan alif lam ya Ustadz ya. Namanya isim apa Ibu? Isim apa lagi namanya tuh? Ayo isim apa Ibu? Coba Ibu. Ingat, Ah, ingat Ibu. sebentar, Isim apa Ibu? isim bentar Ustadz. Iya. Aduh, mana lagi? Eh, Isim ma. Mausul. Ma'rifat. 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 Iya. Isim ma'rifat. Terus Oke kan. Oke, berarti dia isi ma'rifat yang berjenis kemasukan alif alif lam. Oke. Lalu dia mubtada. Mubtada hukumnya apa Ibu? mubtada hukumnya rofa. Rafa. Rafa dengan apa coba kita tengok. Mu- Rafa dengan apa dia? dengan alif Oh, tengok coba tengok atau libuna. Mana alifnya? atau libu atau libatan. Yang ini Bu. Yang ini nih, yang saya bener nih. Atau libuna. Gitu. Oh, 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 dengan doma. Oke, kita tengok dulu. Kenapa dengan doma? Karena dia isim jamak muzakkar salim. Nah, coba tengok. Jamak mudzakkar salim emang rofaknya dengan dhammah. Oh, dengan waw Ustadz. Oh, berarti gimana Ibu? Coba coba. Nanti gimana? Dari ulang. Coba at-talibuna mubtada. Mubtada hukumnya apa? Mubtada hukumnya apa tadi? Ro. Rofa. Rofa dengan apa Ibu? Rofanya dengan waw Kenapa dengan wawu? karena jamak muzakkar salim. Benar. Terus najihuna sebagai apa dah kedudukannya? Namanya Ustadz Najibuna. Kalau ada mubtada pasti ada Ada khobar. ah khobar hukumnya apa? Hukumnya apa? Khobar hukumnya nasab. Khobar hukumnya sama kayak mubtada Ibu. Khobar itu hukumnya sama seperti mubtada yaitu rofa. Oh, Kak. Ah, ah. Rofa. Berarti khobar ini hukumnya rofa. Oke? Khobar hukumnya Oh, rofa. Rofa dengan apa Ibu? rofanya dengan waw Kenapa Ibu? karena jamak mudzakkar salim. Ah, paham Ibu? Paham? Ya Ustaz. Ya. Nanti Aku sering jelasin. tidak konsentrasi di sini Ustaz. Oh iya, nanti ulang rekaman aja nanti, insya Allah diulang-ulang. Coba Ibu Yulianti, ini Hindatun so'imatun. Coba kita tengok. Hindatun so'imatun. Hindatun sebagai apa Ibu kedudukannya? Mubtada Kenapa mubtada alasannya? karena mubtada karena isim ma'rifah Yang eh, berjenis. jenisnya jenis isim alam, Oke. mubtadanya dengan rofa, rofanya tasniah itu dengan alif. Ya Pak Ustadz, Tasniahnya dengan alif. dengan Emang alif isim tasniah itu Ibu? tasniah bukan sih Pak? Hindatun. Isim Hinda tasniah ininya apa? Apa kirinya apa? tasniah. Kalau isim tasniah Kalau alif dengan apa? kalau rofa itu
Alif. Iya, tapi ciri daripada isim tasnia alif dan apa dia? Penambahan alif dan contoh tasnia kayak gimana? Oh iya, sama nun ya. Alif dan Nun. kita lihat ini ada nunnya gak? Ada Coba. tak. Indah tuh. Nah, berarti apa itu? Indah tuh apa sih? Yang Mu'annas cirinya tah. itu alif sama ta. Ayo. Mu'annas ya, Pak. Hah? Mu'annas ya. Loh, apa namanya itu? Mu'annas tuh berarti domah. Jamak, Oh, jama jamak. mu'annas. Iya, jamak Mu'annas. Iya, bukan mu'annas to. Ada jamaknya. Mu'annas salim. Iya. Lalu berarti hindatu, berarti hindatu mubtada. Oke, mubtada hukumnya rofa. Rofa dengan apa? Rofa dengan domah. Rofa dengan? Domah. Kenapa rofa dengan domah? Karena jama mu'annas salim. Kenapa rofa dengan domah? Karena jamak mu'annas. Jama mu'annas salim. Tahu dari mana itu jamak mu'annas salim? Indah. Tahu dari mana hindatu jamak mu'annas salim? Karena ada alif dan tak. Tahu dari mana? Alif dan tak. Cakep, benar. Terus soal imatun. Soal imatun. Terus Khobar. jadi apa? Khobar hukumnya? Khobar hukumnya rofa. Rofa dengan apa? Rofanya dengan domah juga. Kenapa rofa dengan domah? Karena jama mu'annas salim. Jamak mu'annas Salim. Oke. Nah, lihat hindatun sama soimatun sama-sama jamak atau beda? Sama. Sama. Nah, begitulah. Jadi kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Ya, ada mungkin ini aja yang bisa. Pak Ustadz, Hah? ini masih bingung. Kalau maaf, kalau hindatu itu kan nggak pakai tanwin. Pakai tanwin ini Ibu, saya nggak lupa Oh, ditanwinin. Jadi oh pakai tanwin. hindatun gitu. Hindatun dan ya. Dan ini Pak satu lagi kalau mubtada itu harus selalu rofa ya Pak. Rofa. Iya, harus. Itu kan Oh, hukumnya itu, Bu. Itu iya. hukum boleh berubah dia. Jadi Hmm. mubtada itu rofa, fa'il itu rofa gitu. Oh iya. Sama khobarnya juga harus rofa ya Pak. Rofa ya. Jadi dua-duanya itu mubtada rofa, khabar juga rofa gitu. Iya. Jadi Paham? tidak berubah Ya. Ustaz ya. Lalu seperti itu rofa semua hukumnya ya. Iya Ibu, selalu. Nah, cuma nanti ada tambahan Ibu. Nanti minggu depan insya Allah tambahannya. Dalam masalah khobar Ibu. Jadi khobar ini ya, khobar ini dia tidak selalu dalam berbentuk isim. Dia bisa berbentuk jumlah. Gitu. Nanti aja Ibu. Kayak contoh, kita tengok nih alhamdulillah. Alhamdulillahi. Ini kan alhamdu. Nah, khobarnya alhamdu, kan alhamdu ini sebagai khobar, mubtada ini. Mubtada karena kan dia isim ma'rifah yang berjenis kemasukan alif lam di awal kalimat. Alhamdu mubtada hukumnya rafa, rafa dengan dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Oke, mubtada butuh khabar. Mana khabarnya? Nah, khabarnya itu ini dari jumlah Ibu. Lillah, lam, huruf jar, li, Allahi, majrur dengan lam. Nah, nanti jumlah gabungan dari huruf jar dan lafaz Allah ini nanti sebagai khobar. Nah, nanti minggu depan penjelasan lebih dalamnya nanti minggu depan. Intinya yang harus kita kesimpulkan pada malam ini bahwa jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang baru kita bahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ialah isim yang di awal kalimat. Nah, isim yang di awal kalimat itu kedudukannya, isim yang di awal kalimat itu kedudukannya sebagai mubtada. Tapi isimnya itu harus isim ma'rifah. Ya, harus isim ma'rifah. Nggak boleh isim nakirah. Lalu yang namanya mubtada butuh namanya khobar. Yang namanya mubtada butuh khobar. Dan mubtada dan khobar itu hukum dua-duanya rofa. Oh, Hukumnya rofa. rofa. Dan satu lagi bahwa
Khobar selalu mengikuti keadaan mubtada. Kalau mubtadanya perempuan, khobarnya perempuan. Mu'annas, mu'annas, muzakkar, muzakkar. Kalau mubtadanya mufrad, ya mufrad. Ya, khobar juga mufrad, 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 musanna, musanna, jama, jama, jama muzakkar, jama muzakkar. Ya, selalu mengikuti, nggak bisa berubah. Ya, ada yang mau bertanya coba? Ibu Irawati coba paham? Mau diulang lagi Ustadz supaya tidak bingung. Ya nanti sekalian saya kasih PR nanti insya Allah nanti Iya, besok saya kasih PR biar nanti sekalian belajar. ya, Afwan Ustadz sekalian sama yang PR tadi Ustadz susunannya. Ya Bu siap. Ya, Ya. Halo Ibu Yulianti paham? Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Nah satu lagi untuk cara mengartikan. Jadi gini Ibu, kita ini belajar kayak gini untuk apa sih Ibu? Kita harus tahu kedudukannya ini sebagai mubtada, ya sebagai rofa, sebagai fa'il. Ini untuk apa? Untuk nanti mengartikannya Ibu. Mengartikannya. Maka kalau biasanya untuk mengartikan mubtada itu ada tambahan bermula. Kan bermula. Bermula jalan. Bermula pujian gitu. Bermula pujian. Alhamdulillah, bermula pujian. Maksudnya bermula itu awal mula kalimat itu. Jadi bermula pujian. Al-waladul al-waladu kan kemarin kan ada tuh yang Ustaz Reza al-waladul adib misalkan anak yang bermula anak yang beradab gitu. Jadi kalau mau mengartikan mubtada begitu tuh ada tambahan bermula. Biasanya kalau mau mengartikan khobar itu biasanya ada tambahan itu. Alhamdulillah segala puji itu segala puji itu milik Allah. Asyari'u wasi'un. Bermula jalan itu wasi'un luas. Jadi ada itunya tuh biasanya. Paham nggak Ibu maksudnya? Jadi kalau khobar itu biasanya ada cara pengertiannya, ada tambahan itu. Al-baitu jadidun. Bermula rumah itu, bermula rumah itu baru. Kalau misalkan tidak ada kata itu, ya boleh-boleh aja rumah baru. Tapi kan kalau biasanya kalau di pondok-pondok untuk biar paham itu ada cara pengertian yang menunjukkan kedudukan kalimatnya itu. Misalkan kalau diartikan bermula, oh berarti dia mubtada. Kalau dia ada tambahan itu, oh berarti khabar. Gitu. Misalkan contoh lagi nih. Contoh. Eh Aliyun yal'abu. Bermula Ali itu sedang bermain. Oh, jadi ada tambahan itu. Kalau fa'il kan, kalau fa'il kemarin kita udah kasih oleh. Ya, oleh atau ya oleh. Kalau maf'ul itu akan. Akan. Kataba Muhammadun ar-risalata. Telah menulis oleh Muhammad akan surat-surat. Gitu. Paham nggak Ibu maksudnya Ibu? Kalau Paham ya? kalau fa'il tadi apa Pak Ustadz? Kalau fa'il itu cara ngertinya oleh. Kalau fa'il oleh Kalau maf'ul akan atau bisa kepada. Ya, maf'ul itu bisa kepada atau akan. akan. Ya, jadi contoh doroba Muhammadun doroba Muhammadun Zaidan telah memukul oleh Muhammad kepada Z atau akan Z. Hmm. Tadi misalkan zahabal ustazu ila qadin telah pergi oleh ustaz gitu. Biasa ada tambahan oleh. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ibu Irawati, ada yang mau bertanya Ibu Irawati? Ustadz, itu rofa itu rofa itu kedudukannya selalu sebagai subjek ya. Apa maksud mubtada Ibu? Maksudnya rofa. Rafa kenapa? Tidak Ibu. Rafa itu dia hanya hukum. Kayak misalkan sholat itu hukumnya apa Ibu? Wajib. Zakat itu apa Ibu hukumnya? Wajib. Nah itu begitu juga sama. Mubtada itu apa hukumnya? Rafa. Fa'il itu apa hukumnya? Rafa. Gitu Ibu. Jadi Rafa itu sebuah hukum.
hukum. Nah, nanti kita harus cari tahu siapa saja yang terkena hukum rafa. Oke, contoh misalkan, siapa saja yang terkena hukum wajib? Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, begitu juga. Nanti siapa saja yang terkena hukum rafa? Kita baru tahu fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Lalu mubtada hukumnya rafa. Khobar juga hukumnya rafa. Jadi rafa itu bukan subjek, Bu. Bukan. Tapi rafa itu hukum. Paham nggak, Ibu? Maksudnya? Ya, Ustaz. Berarti sama ya, nasab juga seperti itu, bukan posisinya selalunya sebagai objek, Ustaz ya, sebagai hukum. Iya, benar Ibu. Benar, benar. Gitu. Jadi nasab itu hukum. Gitu. Paham ya, Ibu? Insya Allah, Ustaz. Ya. Ibu Yuli? Gimana Ibu Yuli? Insya Allah, Pak Ustadz. Cuman yang tadi tuh cara menyusun itu tuh Pak Ustadz bingung. Ya. Yang tadi PR. Iya, Iya, ntar insya Allah. Ntar ditulisin di grup ya. iya Pak Ustadz. Makasih. Wallahu a'lam Mubtada, bishawab. susunan mubtadanya yang khobar. Ya nanti dibikinin juga. Mudah-mudahan bermanfaat biar bisa menjalankan perintah-perintah Allah, biar bisa memahami kalam-kalamnya Nabi Muhammad SAW melalui bahasa Arab ini. Mudahan biar tambah semangat, biar makin berkah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Yuk sama-sama. Syukran, Ustaz.